Setibanya saya ke LCCT dari Jakarta, saya ditahan di custom. Bagasi saya dibuka. Pegawai custom beritahu saya kena compound RM300. Tetap kena compound RM300. Kena denda RM300. Tetapi setelah berbual panjang diberi diskaun RM100. Sampai saja di kaunter bayar, diminta buka sekali lagi bagasi, dan pegawai tadi lihat jubah dalam bagasi itulah. Dia minta dan tanya sama saya, minta saya ikhlas. Saya cakap ya. Kemudian dapat diskaun RM70. Apakah itu dikira rasuah? Mula 300, dia bagi potongan 100 jadi 200. Lepas tu periksa balik. Buka bagasinya nampak Jubah. Nampak jubah. Dia lagi diskaun RM70. Akhirnya dia takut dengan jubah kah? Lepas tu adakah itu dikira rasuah dapat RM70? Allah. Yang kena biaya cukai sampai RM300 itu bawa apa sebenarnya? Ada barang yang kena cukai lah. Apakah itu dikira rasuah? Itu kan kebijaksanaan daripada mereka. Tuh wenang dia nak bagi free, dia juga yang punya urusan. Dia nak kenakan kita biaya cukai, dia juga yang punya urusan. Sebab daripada pihak kerajaan sudah memberikan wewenang sepenuhnya kepada mereka. Lain halnya kalau seandainya memang ada barang-barang yang harus dikenakan biaya cukai oleh kerajaan, yang sudah ada ketetapannya, ini kereta biaya cukainya 100%, sekian duit, ya ini sekian duit, ya ini sekian duit. Terus dengan seseorang tadi itu membuat kebijaksanaannya sehingga diberikan diskon sampai 50%. Apakah kira-kira yang hak 50% tadi itu berarti riswah? Atau disebabkan kena dengan hadiah? Jadi sebelum berkira haji ini oleh-oleh lah daripada Kalimantan ini, alhamdulillah berkat daripada Mekah, tasbih kukah dan lain sebagainya, sehingga sepatutnya kita kena bayar 100.000 RM misalnya, akhirnya jadi 300 saja. Dia sebenarnya kalau yang namanya pemungutan biaya cukai, semakin kita boleh bayar sedikit itu semakin afdal dan semakin baik. Maksudnya apa? Jadi misalnya yang tidak sepatutnya untuk kita ambil, ini panjang ceritanya, yang tidak sepatutnya untuk kita dapatkan. Jadi duit-duit yang seperti itu memang tidak sepatutnya kita jelaskan atau tidak sepatutnya kita bayar. Jadi katakan saja seperti pinjaman kita dengan kerajaan, kan tuh pinjaman yang berfaedah. 20.000 RM kita dapat pinjaman untuk melanjutkan kuliah di Mesir, tapi nanti setelah kita balik kita bekerja dengan kerajaan, pada tiap tahun dipotong sekian daripada gaji kita, yang dengan hitungan kita bayar selepas puluhan tahun itu lebih daripada 20.000. Semampu kita. Kalau kita mampu untuk tidak membayar faedahnya itu, kita usahakan sungguh. Jadi seperti itu juga hanya dengan yang tadi itu. Secara hukum memang tidak ada hak mereka untuk mengenakan kita biaya cukai, kecuali kalau pada saat yang membawa barang masuk ke Malaysia, ke Indonesia atau ke negara-negara Islam, itu barang yang memang tidak boleh dijual belikan, itu cerita lain. Tapi pada saat yang kita bawa masuk tadi itu, diantara daripada barang yang boleh kita gunakan, baik untuk kita itu juga untuk dijual, secara hukum Islam mengatakan tidak ada jizyah, tidak ada pemungutan biaya cukai antara sesama muslim. La jizyata ala muslim. Jadi jizyah itu dijatuhkan atau pemungutan biaya cukai itu dijatuhkan kepada produk-produk non muslim, jadi pada negara-negara kafir yang diekspor ke negara kita. Karena barang kita yang masuk ke negara mereka dikenakan biaya cukai, maka barang mereka yang masuk ke negara kita juga dikenakan biaya cukai yang sama. Itu pada asal ceritanya. Sementara sekarang pukul rata, siapa sih yang buat barang itu akan dikenakan biaya cukai. Berarti ada di antaranya yang boleh dipungut, ada di antaranya yang tidak boleh diambil. Maka dengan demikian semakin mampu kita untuk memperkecil samaan daripada 300 tadi itu, daripada bet 300 kita belok ambil jubah satu tak 80 RM-nya. Kalau polis mau pakai jubah, alhamdulillah dia pakai, kan dapat pahala kita. Daripada dia dapat uang subuhat seperti itu. Orang alasannya kenapa? Kena laju. Orang laju, istri nak beranak, macam mana? Mau tak mau kena laju lah. Istri nak beranak, kita ada khutbah, kita ada pengajian, kita ada majlis dan lain sebagainya, kita memang dikejar waktu. Jadi sepatutnya adalah budi bicara seperti itu, toleransi. Minta maaf Encik, Encik kenapa laju?
minta maaf, sebenarnya bukan nak melanggar peraturan, akan tapi karena ada janji yang saya harus ada di sana pukul 8 atau maghrib sudah harus ada di KL. Jadi karena itulah dengan saya sampai 1 jam misalnya. Oke lah Cik, lain kali kena hati-hati ya. Tapi kalau bagus itu, polis itu masuk surga insyaallah. Sebab tidak menyaman kita karena ikut keadaan seseorang. Mesti orang yang laju itu kadang-kadang yang senantiasa eksiden itu orang yang mandu perlahan-lahan. Sebab dia tidak hati-hati, tak cermat, santai, releks saja sebelah tangan. Orang yang mandu laju, tegang. Memang hati-hati betul. Nah, tuh. Jadi wallahu alam lah betul atau tidak. Tapi tulisan-tulisan yang di pinggir jalan itu laju cepat apa mati-mati menantikan apa? Tulisan-tulisan pinggir jalan ada yang mati menantikan itu. Mandu cepat. Mati menunggu. Ada kata-kata seperti itu. Insyaallah jangan lupa 31 hari bulan. Hada wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.